Bahkan dalam sholat itu sendiri pun ada doa. Bahkan doa itu, sholat itu pun secara bahasa arti sholat itu doa. Makanya di dalam sholat itu ada doa. 8 permohonan kita di waktu yang paling pendek antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Lupa pula apa. Bisa diulang bersama-sama? Duduk antara 2 sujud. Delapan permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu waktu yang paling pendek, yang paling sebentar. Apalagi di waktu yang paling panjang. Makanya sebelum salam itu, di antara waktu yang afdal berdoa juga sebelum salam. Sampai setelah pertama dikonekkan hubungan kita dengan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Baru kita ulang lagi syahadat persaksian kita di hadapan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiba-tiba handphonenya berbunyi, dibatalkannya sholatnya. Salam dia langsung setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Menurut mazhab Syafi'i batal sholatnya, karena dia lupa berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak hanya kepada Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Sependek-pendek. Tapi kalau kita mau lengkap, namanya sholawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Di ujung sebelum salam itulah sepanjang-panjang doa. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alau bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam minta 4 permohonan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebelum salam kata Nabi, jangan sampai kau tinggalkan doa ini wahai Mu'az bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu tambahlah dengan doa-doa pakai bahasa kita di dalam hati. Anak ibu kuliah di Bandung, di Jakarta, di Jogja, di Surabaya. Selamatkan anakku ya Allah, jangan sampai kena narkoba, jangan sampai kena covid, jangan sampai pacaran sama orang gila, jangan sampai jadi korban mutilasi, jangan sampai error otaknya, jangan sampai dia sakau, jangan sampai sarapan paginya sabu-sabu. Tapi jangan diucapkan di mulut, karena kalau pakai bahasa selain bahasa Arab, sholatnya batal. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat seorang hamba dengan Allah waktu dia sujud. Aksiru fihi doa. Perbanyaklah doa di waktu sujud yang terakhir itu. Tempat yang paling rendah, paling hina, menempelkan tempat paling tinggi ke tempat paling rendah. Allahu Akbar. Saat itu kau rendahkan dirimu. Yang tinggi hanya Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seafdal-afdalnya tasbih itu 7 kali. Yang sedang 5 kali. Yang paling sedikit 3 kali. Mana yang selalu kita pakai? 3 kali setengah napas. Padahal mulut itu jangan sampai diam. Ada juga kadang orang sholat tuh mulutnya diam, mulut bergerak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 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 Ada bacaan yang lain Pak Ustaz? Ada. Subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Ada bacaan yang lain Pak Ustaz? Ada. Sajada wajhihil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa samahu wa basarahu afidatahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada bacaan yang lain Pak Ustaz? Ada. Allahumma nawwir
Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'al li nura. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang-orang yang sombong. Di Lampung ini bukan cuman orang berdoa, masjidnya pun masjid doa, masjid ad-doa, untuk menunjukkan bahwa kita tidak sombong, bahwa kita tidak angkuh, bahwa kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini banyak orang tidak mau berdoa. Ketika ditanya, kenapa kau tak mau berdoa? Doa yang lama aja belum diterima Pak Ustaz. Aku tidak tahu doaku itu dikabulkan Allah atau tidak, kata Umar bin Khattab. Aku tidak tahu doaku yang lama-lama itu dikabulkan Allah atau tidak, tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Tapi pada prinsipnya semua doa itu dikabulkan Allah. Doa itu 3. Yang pertama, dikabulkan Allah cash seperti yang diminta. Misalnya saya doa minta teh manis. Misal saya doa minta teh manis, tiba-tiba datang teh manis, itu berarti doa itu cash kan? Atau jenis yang kedua, doa minta teh manis, tiba-tiba dibuka air putih, berarti menurut Allah, kalau kau banyak minum teh manis Abdul Somad tak bagus, nanti kau kena diabetes mellitus. Ustadz itu kalau ceramah lehernya panas. Leher yang panas kalau disiram air gula, pita suara itu rusak. Nanti kalau sudah tua bercakap tak bersuara lagi. Apa kabar? Makanya bagus minum air putih atau teh manis. Itu maka dikasih air putih. Jadi Ustaz ngomong teh manis tadi sekedar contoh aja. Kita kalau mau ngasih contoh itu yang dekat-dekat aja. Yang cerita mobil, nanti yang tak punya mobil sakit hati. Yang cerita pesawat, nanti orang yang tak naik pesawat sakit hati. Jangan bicara yang jauh-jauh, bicara yang dekat-dekat saja. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Mengapa mereka tidak melihat onta bagaimana diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at? Bagaimana langit diangkat, dinaikkan, ditinggikan? Kenapa dibagi contoh yang dekat-dekat? Onta. Karena begitu Nabi SAW buka mata bangun pagi, yang nampaknya onta di Madinah. Begitu orang melihat ke atas langit, yang nampaknya adalah langit, maka ngasih contoh itu yang dekat-dekat. Makanya Abdul Somad tadi ngasih berdoa minta, karena yang paling dekat dengan dia air. Ada pula doa itu adalah menolak bala. Sebetulnya bukan tidak dikabulkan Allah, dikabulkan Allah Ta'ala, hanya saja tidak seperti yang diminta, tapi dijauhkan seperti itu bala. Yang mestinya hari itu dia sudah, misalnya ada orang minta kambing, ya Allah berikanlah aku seekor kambing karena aku mau mengakikahkan anakku. Enggak ada tuh Pak Ustaz, saya dikabulkan doa saya minta kambing, buktinya saya tak dapat kambing. Sebetulnya Allah sudah jauhkan dia dari musibah sebesar kambing. Pagi itu sebetulnya waktu dia naik sepeda motor sudah menabrak kambing, tak jadi dia nabrak kambing gara-gara doanya. Oleh sebab itu doa kita tiga kemungkinan. Yang pertama, langsung dapat seperti yang kita minta. Yang kedua, ditunda Allah sampai waktunya sesuai menurut ilmu Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari bala senilai yang kita minta. Bisa dipahami? Oleh sebab itu maka jangan pernah berhenti berdoa. Ustaz Somad sebelum ke Lampung ini berdoa, setiap negeri yang mau saya datang itu saya berdoa supaya selamat pergi, selamat pulang, selamat hidup, selamat mati. Makanya kita selalu diminta doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Tapi sebagus-bagus doa itu kalau didahului salat sunat 2 rakaat. Nah, ini yang paling bagus. Sebelum doa itu salat sunat dulu 2 rakaat. Salatnya apa Pak Ustaz? Ya terserah. Kalau kebetulan pagi salat duha, kalau kebetulan mau tidur malam salat witir. Tidak pagi, tidak malam, salat sunat mutlak. Kalau terikat dengan sesuatu, salat sunat masuk masjid, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat malam, salat sunat tahajud. Salat sunat tidak terikat dengan apapun, salat sunat mutlak namanya. Usollinya usolli sunnatan. Usolli, saya salat sunat 2 rakaat
karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hajat tertentu, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi taala. Setelah itu sama seperti solat tahiyatul masjid, habis selesai itu barulah berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah. Yang kedua, doa itu diawali dengan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa kita tergantung-gantung antara langit dan bumi. Tak diterima Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dengan solawat. Saya tak percaya Ustaz Somad. Itu buktinya waktu salat subuh. Salat subuh itu tak ada solawatnya. Ada. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tetap di ujungnya ditutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Masjid Ad-Du'a subuhnya pakai kunut. Yang pakai kunut bagus, yang enggak pakai kunut pun bagus. Yang tak bagus yang tak salat subuh. Tak usah dipermasalahkan. Saya tadi sekedar nanya supaya contoh yang saya kasih itu connect. Salat sunat dulu bagus, diawali dengan solawat, berwudu. Ustadz ini jelaskannya salah Pak Ustadz, mestinya berwudu dulu baru salat sunat. Mana tahu habis salat sunat wudunya batal. Lalu kemudian dia tajdidul wudu namanya, memperbaharui wudu. Wudu ini bagus. Oleh sebab itu maka dia berwudu dulu bersih. Tapi ini bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Berwudu ketika berdoa bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunat. Mana tahu ada orang ketika diminta, saya misalnya sedang duduk-duduk, datang jamaah, Ustaz Somad, tolonglah bacakan air nih Ustaz, anak saya sakit Pak Ustaz. Langsung aja saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shfi mardana, sembuhkanlah anak kami ya Allah. Tawil umrahu, panjangkan umurnya ya Allah. Sahih jasadahu, sehatkan badannya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Habis itu baru diminum. Apakah mesti berwuduk dulu saya? Kalau berwuduk bagus. Andai tidak berwuduk pun tidak, sebab tidak menyebabkan jadi batal, karena dia bukan sholat. Nah, ini yang ketiga. Sholat sunat dulu bagus. Dengan sholawat memang disyaratkan. Berwuduk afdal. Yang keempat, menghadap kiblat. Saya jadi imam sholat. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Miring saya ke kanan. Mohon maaf Pak. Kefal Syekh? Tamam? Kuais. Miring saya ke kanan. Kenapa imam itu kalau selesai sholat dia miring ke kanan? Karena makmum di belakang minta barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah, kasihlah kami barokah sebelah kanan. Maka Nabi miring ke kanan. Tapi ada juga imam yang selesai sholat menghadap ke jamaah. Imam Masjid Ad-Du'a miring ke kanan atau menghadap ke jamaah? Kanan. Nampaknya sudah lama tak sholat berjamaah. Yang miring ke kanan baik, yang menghadap ke jamaah bagus. Yang menghadap ke kiblat nggak balik-balik ke belakang juga nggak apa-apa, karena sholatnya udah selesai. Jangan kelahi gara-gara itu. Nabi menghadap ke belakang, Nabi menghadap ke jamaah. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Nabi mau inspeksi, memeriksa satu-satu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Kata Nabi. Sekarang kalau ditanya begitu, mana si fulan? Protokol kesehatan Pak Ustaz. Mana si fulan? Nah, jadi kita tetap sholat berjamaah ke masjid dengan ikut protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer, dan lain sebagainya.
jadi jangan ini jadi alasan. Kenapa nggak ke masjid? Covid Pak Ustaz. Padahal sebelum Covid datang memang nggak ke masjid juga. Nah, alhamdulillah masjid di Lampung tetap ramai, tapi tetap kita jaga jarak tetap. Yang di atas ini nampaknya ada dispensasi. Nah, oleh sebab itu ini yang keempat, bahwa menghadap kiblat. Karena kiblat itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah arah wajahmu ke Masjidil Haram. Bukan Allah di dalam Ka'bah itu, na'udzubillah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa kalau salat itu menghadap ke arah kiblat? Karena kiblat itu qiblatud du'a. Karena kiblat arah Ka'bah itu adalah qiblatud du'a. Kiblatnya doa ke sana, maka kita berdoa ke sana. Tapi nanti kalau ada ustadz yang berdoa selesai acara berikut ini, mari kita aminkan doa yang akan dipandu oleh Al-Mukarram ustadz. Ustadznya menghadap ke jamaah. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Kan nggak mungkin nanti saya baca doa jamaah sekalian menghadap. Tapi kalau dia menghadap kiblat, baik juga, baik, afdal. Tapi andai dia menghadap jamaah, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Kita berbicara tentang afdal berdoa. Yang kelima, kalau kita berdoa sendiri diaminkan oleh orang lain, maka yang berdoa diaminkan itu lebih afdal. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang. Yang berdoa itu Nabi Musa alaihissalam, tapi yang mengaminkannya Nabi Harun. Rabbi shrahli sadri, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan sesuatu yang mengganggu lidahku. Yafqahu qawli, supaya aku bicara orang lain faham. Saya sudah bicara 27 menit, dimulai jam 4, sekarang jam 4 27 menit. Paham tak jamaah selama saya bicara 27 menit nih? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, jadikanlah untukku seorang penolong, Haruna akhi, Nabi Harun yang menyelamatkan, menolong aku menghadapi Bani Israel. Ya Allah, Nabi Harun mengaminkan, amin. Ini sekarang banyak orang berdoa, yang lain tak ada mengaminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Yang lain diam aja, terserah kau lah mau kabul mau tidak. Jadi kita menyebutkan amin. Amin artinya kabulkanlah ya Allah. Itulah mengapa selesai baca Al-Fatihah amin. Karena Al-Fatihah itu setengahnya pujian, setengahnya doa. Bismillahirrahmanirrahim, pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanirrahim, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Nah, masuk ayat yang kelima, setengahnya pujian, setengahnya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta. Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang pernah kau berikan kepada 4 orang. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tapi bukan jalan yang kau berikan kepada 2 orang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.